Maka ibu-ibu sekalian, ada 4 bahaya atau efek dari makanan haram. Pertama, energi tubuh yang lahir cenderung akan terus dipakai maksiat. Suami nyari nafkah keluar nih, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi yang halal itu pertama kali disandingkan dengan yang thayyib. Makanan halal nggak cukup, juga harus thayyib. Halal sih, tapi bikin asam lambung. Makan rujak, makan sambal, ya, habis itu jantungan, kena penyakit yang berat dan lain sebagainya. Jadi makanan itu nggak cuman halal, dia juga harus thayyib, baik, ya. Suami nyari nafkah keluar. Ketika suami nyari nafkah keluar, dia pulang bawa yang halal, nafkahnya dipakai sama anak istri, duitnya dibeliin baju, dibeliin sepatu, dipakai, kan ada energi memakai barang tersebut. Nah, energi dari perkara yang halal akan melahirkan kebaikan. Kenapa anaknya mudah menerima nasihat? Kenapa istrinya mudah melangkahkan kaki ke majelis ilmu? Kenapa istrinya jadi istri yang taat? Bisa jadi itu efek dari energi makanan halal dan nafkah yang halal yang diberikan oleh suami kepada anak istri, ya. Jadi halal itu ada kaitannya dengan keberkahan. Bukan cuma soal kuantitas, tapi berkualitas, berkah, ziyadatul khair. Misal, kita punya baju banyak, halal tuh baju, belinya dari duit yang halal, ya, kandungannya halal, gamis, jilbab. Tapi baju itu cuma diem aja di lemari, nggak pernah dipakai, itu nggak berkah. Hilang keberkahannya. Karena berkah itu ziyadatul khair yang beriringan dengan energi kebaikan. Punya mobil 5 di rumah, garasi depan 2, samping lagi 1, belakang ada 2. Tapi yang dipakai cuma 1. Yang lain cuma jadi koleksi semata. Maka itu nggak berkah. Karena kita cuma menuruti hawa nafsu tanpa mengambil kebaikan dari barang tersebut. Jadi harus beriringan antara yang halal dan yang thayyib, disitulah nanti muncul keberkahan. Suami nyari nafkah haram, korupsi, nyolong, ngambil hak orang lain, dikasih ke anak istrinya. Banyak sih. Berapa gaji suami? 50 juta per bulan. Tapi hasil nyolong, rampas, korupsi. Dimakan sama anak istrinya, begitu tumbuh, istrinya jadi istri durhaka. Anaknya jadi anak durhaka. Anaknya zina, nyolong, melakukan keburukan, gak mau dinasehatin, melawan sama orang tua, ada yang sampai membunuh orang tua, berkata yang kotor dan lain sebagainya. Mungkin ada yang haram yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi efeknya bukan cuma sama kita, tapi juga sama anak-anak kita, ya ibu-ibu, ya. Kedua, bahaya perkara haram masuk ke dalam perut kita, terhalangnya doa. Kenapa doa kita sulit diijabah sama Allah? Ada orang doa, ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah, ya Allah, jadikan saya orang kaya, ya Allah, jadikan saya kecukupan, ya Allah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi setiap yang dia doakan sulit dikabul sama Allah. Bukan karena Allah nggak mau ngabulin, kita yang udah husnuzon, Allah mah nggak pernah dengar doa saya, capek saya sholat, baca Quran, zikir, ngaji, nggak pernah tuh dikabul. Bukan Allahnya yang nggak mau ngabul, tapi ada hijab, penghalang. Nih, ini kita doa kita nih, saya kasih contoh. Doa kita naik, mau tembus nih ke Allah, tiba-tiba ada yang nutupin, pakai kain hitam ditutup, mental lagi tuh doa. Kita mah ngerasa udah doa terus, tapi mental, kayak peluru gitu, mental, nggak nyampe ke sasarannya. Itu gara-gara makanan haram yang masuk ke perut kita menjadi penghalang doa. Yang ketiga, sulitnya menerima ilmu dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang gak mau maksiat. Gimana kita pulang ngaji masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Gimana
kita pulang taklim abis denger ilmu, susah kita amalin lagi, bahkan lupa. Ya Allah ya Rahman, ini jadi reminder muhasabah kita. Bisa jadi penghalangnya karena makanan yang haram atau sumbernya yang haram. Makanannya sih halal, tapi cara dapetinnya yang haram. Ya Allah ya Rahman. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Kalau pengen dapat ilmu, mudah menghafal, dekat sama Quran, jauhin yang haram. Dan yang terakhir, kenapa makanan haram itu bahaya buat diri kita? Ada ancaman keras di akhirat. Kullu lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh, ya, nabatan tumbuh min suhtin dari perkara yang haram, fannaru aula bihima, neraka lebih utama buat keduanya. Jadi orang yang rajin makan yang haram, nyari sesuatu dari yang haram, pasti tempatnya di neraka kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu ya. Jadi perlu jadi orang warok. Perkara haram tuh banyak, bukan cuma makanan, pakaian tadi, sepatu, pakaian, makanan, minuman, apalagi Bu? Termasuk hubungan suami istri. Kalau yang datang yang halal ke diri kita, kata Nabi, sedekah dalam hadis Riyadhus Shalihin. Setiap kamu para suami mendatangi istrimu di jalan yang halal, maka itu terhitung sedekah. Bayangin ibu-ibu, kalau tiap hari ibu sama suami sedekah dulu tiap hari tuh hitungannya. Itu sama yang halal. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana kalau kami mendatangi yang haram? Begitupun kalau kalian mendatangi yang haram, itu jadi dosa buat kalian semua.